Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Anda semua tolong berdiri semuanya. Maju ke depan sebentar. Bintang nih, Bintang sakit kayaknya Bu. Sangkongan dong. Coba dicek kerapian kelasnya, mulai dari kebersihan, di samping kiri kanan kalau ada sampah. Kalau ini pokoknya jatuh. Perempuan jilbabnya dirapikan, Rizky, rapikan pakaiannya. Baik, diluruskan semua tempat duduknya ya. Ya Bu, kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Makasih Bu. Izin sebentar boleh Bu? Mana tuh dia? Buang sampah Bu. Lelari mana dia lama boleh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, ketua kelas tolong dipimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbir Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika matika ya arhaman rahimin. Amin. Terima kasih. Fauzia tadi tidak ikut berdoa. Tolong berdoa sendiri. Tolong berdoa dulu sendiri Fauzia. Keras-keras Fauzia. Kenapa bintang nih Bu? Nah, orang ini memang berantem gara-gara lelaki. Belum lagi. Dah Bu. Baiklah, Anda semua, Ibu ambil daftar hadir dulu ya. Ada dari teman-teman kita yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Arif namanya Bu, nggak jelas dia tuh Bu. Baiklah Ibu, ambil satu-satu ya. Bintang Maharani Putri, Hani, Putri Zahani, Hadir Bu. Cinta Rahayu, Cinta, Alfi Rahmania, Arif Budiman, Itu dia nggak hadir dia Bu. M. Rizky Ardiansyah, Hadir Bu. Meila Sari, Rifa Eliora, hadir Bu. Sonia, Hadir Bu. Widya Sari, Fauzia, Hadir Bu. Dara Afianti, Atahira, baik, terima kasih. Hanya aja tanpa keterangan hari ini. Iya Bu. Baiklah, Tapi kayak contekan orang. Kalau Zoom tuh dia angin Iya loh. Iya kan? Minggu petang tuh kayak hampir malah tuh bentuknya kayak Kalau Zoom tuh dipandang. baiklah anak-anak Ibu, tolong perhatikan dulu saya. Iya, Hani, angin benar sama. Hani Bu. Kalau magangnya. Baiklah, tadi Iya, bagi puan sebelum kita sebelum kita membaca doa, sebelum kita memulai pembelajaran kita telah membaca doa tadi kan. Terus sebelum Ibu berbicara sekarang, Ibu tadi mengambil daftar hadir Anda semua. Sebelum mengambil daftar hadir tadi kita semua ngapain? Doa Bu. Nah, benar. Nah, baca doa itu merupakan hal yang sangat penting di dalam membuka suatu pembelajaran. Di saat kita bekerja atau mau ngapa-ngapain, kita akan selalu diawali dengan berdoa kan? Iya Bu. Nah, sama halnya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita semua di sini Muslim kan? Muslim, alhamdulillah Bu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 49 itu menceritakan bagaimana kekejaman Raja Fir'aun kepada penduduk-penduduk atau para pengikut Nabi Musa. Nah, di sana Nabi Musa berusaha untuk dapat keluar dari kekejaman Raja Fir'aun tersebut kan. Nah, dengan cara berperang, pokoknya dengan cara yang karena Raja Fir'aun ini tidak bisa tidak bisa dilawan dengan
kalau masuk hutan ataupun apapun karena bisanya dengan cara peperangan. Nah, pada akhirnya Nabi Musa pun dengan para pengikutnya menang dan mendapatkan kemerdekaan. Sama halnya dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah untuk menganalisis bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan menggunakan peperangan atau dengan senjata. Bapak guru itu sama mengajarkan. Tolong Rizky hapuskan tulis. Ada buat apa ibu? Laki-laki tidak mau dia, Bu. Iki itu seorang cowok di kelasku. Di bahasa Indonesia lah. Iya. Iki itu satu orang cowok. Berapa ada deh? 12. Jangan hapus pula tanggalnya. Baiklah, terima kasih Rizky. Yo. Pembelajaran kita minggu lalu masih ada yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Proklamasi Indonesia, Bu. Benar, Fauzia. Minggu lalu kita telah menyinggung tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perjuangan dari memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari proses awal hingga akhir, mulai dari proses golongan tua, golongan muda mengalami konflik, Soekarno, Hatta dibawa dan diculik Sarenas Dengklok hingga akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, materi kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. No, Di buku FE. oh, bahasa FE. Organ nggak tuh? Sama. Ay. Sekarang tanggal berapa? 14, Bu. 14 Bu Maret 2023. Nah, baiklah. Materi kita pada hari ini mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anda semua tahu apa saja atau apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, strategi. Perang, Bu. Fauzia capek ke Parang. Strategi itu. Dah. Parang itu ibunya. Parang. Bulog. Anu, diplomasi, Bu. Nah, Parang itu bahasa Indonesia. Seminang. Parang tuh anu. Ladiang. nah, materi kita Oh, pada duduk. hari ini adalah membahas mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui peperangan. Di dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua yang harus kita capai. Yang pertama peperangan, mempertahankan. Yang pertama melalui jalan perang. Yang kedua melalui jalan diplomasi. Kira. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang perang. Ini untuk pertemuan minggu besok kita akan bahas ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, Anda semua waktu kecil pasti suka kan main perang-perangan, apalagi mata benenya laki-laki kan? Enggak, Bu. Ya, Bu, saya suka berang-berang. Apalagi- Rizky ini apalagi- punya boneka di rumahnya, enggak ada dia main berang. apalagi kalian anak-anak apalagi Anda semua pasti pernah pergi ke toko-toko mainan bersama orang tua dan nampak perang-perangan, Pistol-pistol ya, Bu? pasti berusaha untuk memintanya kepada orang tua kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Biasanya pas Tapi nggak dikasih, Bu. Pas lebaran. Boy, saudara. Iya. Main sama cowok. Wih, main sama Kok gagal ya kok lihat lah. Nah, baiklah. Ibu tadi sudah Aduh, Ci. Ibu tadi sudah berusaha untuk bisa meminjam infocus kepada kelas, tetapi infocus pada dipakai semua. Jadi kita memakai laptop dulu ya. Ya, Bu. Ada nampak ya? Nampak. Nampak Bu. Ada nampak masnya? Nampak. Enggak, Bu. Agak ke tengah dikit, Bu. Berjuangan mempertahankan kemerdekaan. Zahrani mata dia rapuh. Iya, Bu. Ada sini kan? Nampak tuh?
Nyinyir kali bintang. Nah, sebelum kita masuk ke sini lagi, nih, di sini siapa yang juara kelas? Bintang, Bu. Ozan juga. Bu. Zahra bu juara 3. Ozan juara 1, bintang juara 2, Bu. Analisanya kayak gini. Misalnya bintang ujian, ulangan atau kuis, bintang dapat nilai tinggi nih. Terus ada beberapa dari anak-anak ibu yang nilainya di bawah bintang. Nah, apa yang Anda semua rasain pas lihat bintang nilainya tinggi? Ya, Bu. Perangin bintang, Bu. Perangin dia, Kita Bu. musuhi dia bu. Dia nggak mau nunjukin kami. Pasti Anda semua iri kan, ingin berada di posisi bintang. Nggak boleh iri biasa aja, Bu. Maksud ibu iri di sini itu adalah di mana Anda semua tuh ingin memacu bintang di dalam hal yang positif. Iya bu. Pasti kan? Pakai kuda. Sama halnya dengan pembelajaran kita, itu mempertanda kemerdekaan Indonesia dalam bentuk peperangan. Nah, dalam bentuk peperangan ini, di mana Indonesia telah merdeka kan, seperti pembelajaran kita pada minggu lalu kan? Iya bu. Indonesia telah merdeka. Nah, di Indonesia merdeka ini pasti negara apa saja telah menjajah Indonesia? Belanda, Portugis, Inggris. Portugis, maaf. Boleh salah-salah nama Yes. negara orang. Maaf. Portugis bu. Cek lagi, Bu. Prancis. Jepang bu. Bisa. Barat. Portugis. Jepang nggak barat? Jepang nggak barat. Tapi Jepang kan ada sekali. Oh, Telegram cari gitu. Oh, uploading. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. 17 Agustus tahun 45. Suruh aja dia nyanyi di depan Ibu Am. Nah, ibu minta agar Anda Gimana dan kok fokus tahu? Fauzia tahu apa arti mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berusaha untuk tetap Berusaha agar kemerdekaan itu tidak di apa ya? dijajah kembali. Berusaha agar Indonesia tidak kembali dijajah oleh penjajah, Bu. Nah, bintang apa bu? Apa itu? Coba dari Telegram masuk. Yang saya lihat. Rifa? Mempertahankan kemerdekaan apa itu? Mempertahankan itu sama dengan memperjuangkan. Nah, template. Nah, betul. Dari semuanya benar, mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah mana kita sudah susah payah mendapatkan kemerdekaan. Masa iya yang direbut saja kan? Nah, Sana makan. awal mulanya ada di sini. Apa gini masalahnya? Dan Nur. Yang di belakang ada apa? Ada 4 bentuk pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sari apa saja Sari? Perbaiki kan? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk peperangan. Agresif. Ayo. Bandung Lautan Api, Bu. Bu nggak nampak PPT-nya bu. Belum jalan. Udah, Bu. Hmm. Bandung Lautan Api, Bu. Tuh Surabaya. Tuh Ambarawa, Bu. Pertempuran Surabaya, Ambarawa. Medan Area. Bandung Lautan Api, Bu. Boleh lamin apa, Bu? Ikana apa? Oh iya, tidak nonton Ikana. Nonton online. Bu, tengok Lela nih, Bu. Lela, tolong perhatikan pelajarannya. Ada diam dengarkan Ibu dari tadi, Bu. Lela ngantuk bu, sudah dia cuci muka bu. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lela ngantuk? Lapar. Nggak sarapan tadi? Enggak, aku telat aku. Ngapain ikut pula? Baiklah, kita membahas tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan adanya konflik Indonesia Belanda. Di sini
Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 45. Lalu Tuh bu, Lela muap bu, keras-keras bu. Sopan dia bu. Bu marah. Soalnya masih distraksi. Kedatangan sekutu membawa orang Nikan akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjelajah kembali Indonesia dan membuat rakyat Indonesia Bu minum nggak? dengan perjuangan senjata dan diplomasi. Nah, di sini dapat kita lihat kedatangan sekutu ke Indonesia itu pada tanggal 29 September ya. Afni, tanggal berapa tadi sekutu datang ke Indonesia? 29 September ya. So, separang dia aja sendiri. Pas Agustus ngapain orang bu? Baru dibilang alasan saja. Tidak, PPT ini tadi mengatakan Jepang menyerah pada tanggal berapa? 14 Agustus 1945. Tolong diperhatikan pembelajaran kita ya. Nanti jangan pembelajaran ibu akan tanya jawab sama Anda. Kuis kita, Bu. Tidak, kita tanya jawab saja. Aduh, Cie. Kami Lita. Orang bilang Nah, seperti yang kita lihat bahwa sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945. yang dibawa kami ke pantai. Tidur kami di Sedangkan Jepang menyerah pada sekutu 14 Agustus. Yo, orang pantai. Jauh sekali jaraknya bukan dari Jepang menyerah Yang atau desa. sampai sekutu masuk ke Indonesia kembali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa walaupun Jepang menyerah, tentu pasti di dalam suatu penyerahan itu, Rizky, suatu penyerahan itu nantinya ada sebuah kita beli tanah, pasti kita serahkan batu kan? Iya Bu. Ya, itulah yang dilakukan pada saat sebelum sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 29 September, yaitu penyerahan piagam pada tanggal 12 September. Penyerahan piagam bahwasanya Jepang sudah menyerah kepada sekutu itu secara resmi ya. Lela, Suruh aja ke depan ya, Bu. Di main HP, berbicara. Majuin bangku dia bu, emang ngajak orang bercerita aja dari tadi dia nih bu. Iya. Zahra nanya Ganggu satu. kefokusan kami aja. Cuma. Jadi judul. Nah, seperti yang dari semua ketahui, sekutu terlambat datang ke Indonesia Lagi anu film karena di mana sekutu harus berkoordinasi dengan negara-negara lainnya, karena pada saat itu sekutu udah saksi data orang hubungan. menguasai beberapa daerah Eropa, Afrika, Asia. Nah, jadi sekutu itu harus koordinasi terlebih dahulu dengan negara-negara itu. Nah, yang kedua, Lela tahu yang kedua apa yang menyebabkan sekutu terlambat datang ke Indonesia? Gak tahu Bu. Apa Bu? Ini Bu. Apa yang menyebabkan sekutu terlambat datang ke Indonesia? Terlambat datang. Karena ada kendala di jalan enggak. Karena motornya nggak situ sama Oh iya, karena kalau dia benar lah Bu. Nah, dia harus koordinasi. Yang kedua, dia harus melihat bagaimana kondisi Indonesia pada saat itu walaupun udah merdeka kan. Oh, karena Mbak mengambil ekonomi, secara ekonomi. Karena kan ekonomi yang jauh ya. Gak ada tuh, Sinta mau telepon pacarnya, apa itu ditinggal? Pacarnya udah nungguin di luar, Bu. Pacarnya tadi intip-intip dari jendela. Mungkin tadi dia keluar serius saya bu. Gak bohong lah ya bu, berisik kali dia nih bu. Ayo, fokus kembali. Nah, lalu pada saat itu di dalam waktu yang bersamaan ternyata sekutu datang ke Indonesia itu diboncengi oleh Wita. Siapa yang tahu apa itu Wita? Lewat Inggris. Dia berapa? Iya. Nika itu adalah Federasi Civil Administration. Nah, tujuan dari Nika ke Indonesia atau
sekutu adalah tugasnya adalah pemerintahan sipil Belanda yang bertujuan untuk masuk dan menduduki Indonesia. Jadi SINDIKA itu memiliki tujuan atau misi, yaitu mereka ingin masuk ke Indonesia kembali, tetapi melalui sekutu. Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata Inggris dan sekutu sebelum rela bintang AMI. Iya, aku diam aja, Bu. Jadi sebelum tanggal 12 September ini, sebelum adanya penyerahnya Jepang kepada sekutu piagamnya ini. Nah, ternyata sekutu dan Belanda ini sudah melakukan perjanjian pulang, di mana mereka tuh berusaha dengan taktik mereka untuk menduduki Indonesia kembali dengan cara para penduduk Inggris di Indonesia ini, mereka akan memasuki Indonesia dengan baik-baik, dengan citra yang baik, tetapi ternyata semua itu dikendalikan oleh Belanda, oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintahan Belanda. Nah, dulu masuk ke pertempuran yang pertama, yaitu Surabaya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang pertempuran di Surabaya. Siapa saja yang tahu apa itu pertempuran Surabaya? Siapa tokohnya? Berapa tanggalnya? 10 November. Benar. Nih, seperti yang kita lihat depan. Apa tuh? Pertempuran Surabaya itu mereka apa, Bu? Nih, pertempuran Surabaya itu benar apa kata Bintang 10 November 1945. Tapi itu sudah di akhir perangnya ya, jadi diperingati 10 September. Kita tahu bahwa kedatangan sekutu di Surabaya itu tanggal 25 Oktober 1945 ya. Ya Allah panasnya. Siapa tahu siapa yang memimpin Surabaya ini? Bung Tomo. Dari sekutu. Max. Brigadir Jenderal Maladi. Nah, di contoh gambarnya, gambar ketika suasana perang ya. Iya, aduh, toh. Dari sepeda kakak Krisya. Yulia ini. Yang kedua, di Surabaya pada saat pertempuran terjadi, Brigadir Jenderal Maladi tewas. Lalu pada saat tewasnya Brigadir Jenderal Maladi ini, keluarlah ultimatum. Keluarlah ultimatum di Hotel Yamato pada saat itu. Siapa yang pernah nonton di bioskop mengenai peperangan kemerdekaan, ada bendera yang dirobek di dunia? Siapa yang pernah? Di bioskop. Ya, bisa di bioskop, bisa di Telegram, di media-media internet. Nah, pada saat itulah masyarakat orang Surabaya, arek-arek Surabaya, marah karena Indonesia telah merdeka, tapi mereka mengibarkan bendera Belanda ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Siapa yang tahu kapan terjadinya pertempuran Ambarawa ini? Apa, Bu? Siapa yang tahu tanggal berapa? Ambarawa, Bu? Ya. Nomor apa Bintang? Sekutu datang ke Ambarawa pada tanggal berapa? 20 Oktober Ya. 1945, Bu. Sekutu datang ke Ambarawa pada
20 Oktober, Bu. Ya, 20 Oktober. Sampai 15 Desember. Yang Ada yang tahu apa inti dari perang atau peperangan Ambarawa itu? karena sekutu ingkar janji. Ya benar. Negara melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi diingkari janjinya tersebut ya. Iya, Bu. Terus di sini terdapat tanggal 12 Desember Sudirman dan PKR mengepung sekutu di Benteng Wilang sehingga sekutu meninggalkan Ambarawa. Nah, ini adalah pada saat pertempuran Ambarawa itu terjadi ultimatum banyak kali, tetapi orang-orang Ambarawa atau masyarakat Ambarawa tidak mau dengar atau mendengarkan ultimatum tersebut. Nah, lalu pada saat itu pada saat itu pecahlah pertempuran Ambarawa yang tidak dapat dielakkan, termasuk PKR pun ikut dalam peperangan ini. Peperangan Ambarawa ini dipimpin oleh siapa? Siapa yang tahu? Jenderal Sudirman, Bu. Nah, benar, dipimpin oleh Sudirman. Lanjut kita mengenai ini. Nih, gambar ini merupakan peperangan apa? Medan area, Bu. Ya, ini merupakan contoh gambar para pejuang pada saat peperangan Medan area. Muah loh, Seperti yang kita ketahui bahwa kita merdeka pada tanggal berapa, Anda semua? 17 Agustus tahun 45. Nah, benar. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Sedangkan di Sumatera Utara, di Medan, orang rakyat Medan tuh baru mengetahui kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi pada saat itu datanglah sekutu di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Kelly. Nah, awal mulanya dari tanggal 18 Oktober sekutu memberikan ultimatum. Iya, Pak Jago. Tanggal sebelumnya sekutu menyerang dan wali kota pindah ke pemenang senjata untuk menjaga keamanan dari wali kota tersebut. Lalu pembahasan terakhir yaitu mengenai pertempuran Bandung Lautan Api. Siapa yang tahu apa itu pertempuran Bandung Lautan Api? Pertempuran di Bandung, Bu. Matoha, Bu. Mama Anggela. Ke peristiwa kebakaran besar, Bu. Ya, benar. Pasukan Inggris datang bawa pimpinan dari siapa? Ada yang tahu? Muhammad McDonald. McD, Bu. McD ini perang dari Indonesia waktu, Bu. Pada tanggal 12 Oktober 1945 ya. Lalu kita tahu bahwa sekutu mengultimatum pada tanggal 29 November 1945 untuk dapat menguasai wali kota Bandung. Lalu selanjutnya ditolak lagi oleh PKR hingga akhirnya dari banyak penolakan sehingga rakyat Bandung pun setuju untuk meninggalkan kota Bandung bagian selatan. Tetapi sebelum meninggalkan mereka ingin membumi hanguskan terlebih dahulu karena mereka tidak mau sekutu begitu saja membuat markas di daerah Bandung Selatan tersebut. Nah, Ibu telah membahas tentang beberapa pertempuran. Nah, Ibu ingin kita Anda semua dapat membentuk beberapa kelompok dulu, beberapa kelompok untuk membahas dampak pertempuran. Kita tidak lama ya, hanya 5 menit saja. Tolong dibentuk
satu kelompok ada 5 atau 4 orang. Empat kelompok ya, cepat kita bergerak. Udah sini. Tolong ibu, Afni. Siapa yang satu lagi? Ketiga boleh. Yang penting 4 ya. 5. Boleh terserah kalian aja nggak apa-apa. Nah, tolong dibahas. Nanti dipresentasikan. 5 menit saja ya. Sebentar lagi istirahat ini. Ngapain kita nih, Bu? Ini cuma nambah ini kelas. Kita diskusi dulu. Pertempuran tuh bintang. Dampak dari pertempuran itu. Dah, gimana Sarah? Udah, Bu. Afni udah ngerti ya? Bu. Afni apa ya? Kami siap. Ya. Oh. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Untuk kelompok 1. Baca lagi dulu. Ya, baca. 2 menit. Di Komewi mana? Makan. Udah, Bu. Udah. Nah, kelompok 1 siapa yang dapat kelompok 1 tadi? Nah, tolong dipresentasikan ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya perwakilan dari kelompok Ya, Afni, perhatikan. izin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Jadi diskusi kami itu membahas tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang dipimpin oleh Bung Tomo. Adapun dampak dari pertempuran ini yaitu dilakukan area-area Surabaya dalam pertempuran 10 November 45 di Surabaya dengan kegigihan dan kesetiaan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Bu, boleh izin. Kenapa terjadinya di Surabaya? Karena dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 yang tergabung dalam APNE. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Sinta. Terima kasih Sinta. Dari pemaparan Sinta, apa ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, atau 4-nya? Enggak, Bu. Baik, untuk kelompok 2, siapa yang akan mewakili kelompok 2 mengenai dampak dari peristiwa Ambarawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya Tahira dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dampak dari pertempuran Ambarawa. Nah, dampak yang terjadi dari pertempuran Ambarawa ini sama dengan pertempuran lain pasca kemerdekaan, di mana perlawanan ini juga mengakibatkan hilangnya nyawa terutama dari pihak Indonesia. Kemudian gugurnya Letko Distri Suryokusumo sebagai akibat dari serangan pesawat Mustang. Dia terkena luka di bagian paha, lalu dalam perjalanan menuju rumah sakit beliau wafat. Nah, Letnan Kolonel Sudirman merupakan salah satu orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman pada saat itu. Nah, berikutnya yaitu keamanan rakyat, terutama penduduk setempat di Ambarawa dan Magelang terancam, bahkan mengakibatkan penduduk sipil meninggal. Nah, yang terakhir adalah aktivitas
sosial di wilayah pertempuran terpenting yang bisa mereka lakukan hanya berlindung dari serangan-serangan pasukan sekutu yang mengancam keselamatannya. Nah, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tahira. Dari kelompok 1, 3, 4 ada pertanyaan atas dampak dari pertempuran Ambarawa yang kami sampaikan oleh Tahira. Enggak, Bu. Baiklah, kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Sama-sama berdirinya di depan biar kita menghemat waktu ya. Ya, Bu. Nah, langsung. Baik, saya dari kelompok Bandung. Izin mempresentasikan dampak dari perlawanan di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api. TNI, Tentara Republik Indonesia bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Nah, dampak dari peristiwa ini, yang mana peristiwa ini menginspirasi Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah 2 baris terakhir dari lirik lagu Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan. Dan beberapa tahun kemudian, lagu Halo Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Indonesia alami saat itu. Menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Terima kasih. Baik, lanjutkan terus ya. Baik, saya izin dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami hanya mendapatkan 2 dampak dari pertempuran Medan Area ini. Yang pertama yaitu terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. Sedangkan yang kedua, perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan 4. Sebelum itu ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, kita tahu bahwa dampak dari setiap peristiwa atau peperangan itu pasti tidak lepas dari ini ya, kerusakan, pejuang umur, keadaan tidak kondusif, daerah-daerah menjadi terbagi-bagi karena mengingat untuk keselamatan dan untuk pertahanan kemerdekaan Indonesia. Nah, baik. Siapa yang bisa mengumpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Biasanya yang Bintang, Bu. Coba bintang. Simpulkan sedikit saja. Masih ada lah, Bu, enggak ya? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu terbagi menjadi 2, perang dan diplomasi. Tapi minggu ini kita cuma belajar mengenai perang. Nah, perang yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu yang pertama yaitu Surabaya, pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Yang ketiga Bandung Lautan Api, dan yang terakhir yaitu pertempuran Medan Area. Baik, terima kasih Fauzia. Sama, Bu. Nah, sebelum kita tutup, Ibu kasih pertanyaan 1. Apa saja tadi dampak dari perjuangan melalui peperangan? banyak ya kehilangannya Ya, lagi. Pinternya as dulu. Sebelum kita akhiri, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita membahas tentang diplomasi ya, Bintang. Tolong diresum terlebih dahulu. Minggu depan pagi-pagi sudah berada di meja semua ringkasannya ya. oke. Nah, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita Doa, Bu. berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sari, Bu. Sari. Ya, Sari kan? Iya, Bu. Jadi untuk penyampaian hasilnya udah